Cia Arun. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menyelesaikan salah satu permasalahan yang dapat kita temui dalam pembagian harta warisan, yaitu masalah musyarakah. Yang mana masalah ini secara bahasa memiliki arti berserikat, yaitu perserikatan atau hubungan antara dua orang atau lebih dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Masalah musyarakah ini juga merupakan masalah ataupun persoalan khusus, yang mana terdapat perselisihan pembagian harta warisan antara saudara laki-laki atau perempuan seibu dengan saudara laki-laki sekandung. Masalah musyarakah ini muncul apabila si mayit itu meninggalkan ahli waris seorang suami, ibu atau nenek, saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua ataupun lebih, dan saudara laki-laki sekandung. Jika kita ketahui bahwa dalam Al-Quran itu tertulis bahwa saudara laki-laki seibu ataupun saudara perempuan seibu mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan, sedangkan saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan bagian dari harta warisan atau hanya mendapatkan asobah, yaitu sisa. Padahal kita ketahui bahwa saudara laki-laki sekandung ini hubungannya lebih dekat dengan si mayit daripada saudara si ibu. Awal mula sejarah persoalan ini muncul yaitu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana Khalifah Umar memutuskan untuk mengikuti aturan sesuai yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa saudara seibu mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan, sedangkan saudara laki-laki sekandung hanya mendapatkan asobah atau sisa. Dan beberapa selang waktu setelah itu, ada lagi yang mengajukan masalah ini kepada Umar bin Khattab, dan beliau pun menjawab untuk memberikan bagian 1/3 kepada saudara laki-laki sekandung dan saudara seibu. Pendapat ini pun diikuti oleh golongan Syafi'iyah dan Malikiyah. Ketika masa khilafah berganti dari Umar bin Khattab ke Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib tidak setuju atau kurang setuju dengan pendapat Umar bin Khattab, dan akhirnya Ali pun mengikuti sesuai perintah yang ada dalam Al-Quran, yaitu memberikan 1/3 bagian kepada saudara seibu dan hanya memberikan asobah atau sisa kepada saudara laki-laki sekandung. Untuk lebih jelasnya, saya akan masuk ke contoh penyelesaian masalah musyarakah ini. Baiklah, kita akan masuk ke contoh dari masalah musyarakah dalam hukum warisan. Misalnya ada seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yaitu suami, ibu, 2 saudara seibu, dan 2 saudara sekandung. Ya, keempat unsur ini sudah memenuhi syarat bagaimana suatu masalah itu dapat dikatakan sebagai masalah musyarakah. Ya, kemudian yang meninggal dunia itu meninggalkan harta sejumlah 36 juta rupiah. Maka bagian dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menggunakan prinsip musyarakah oleh Umar bin Khattab, yang mana ahli waris itu terdiri dari suami, ibu, 2 saudara seibu, dan 2 saudara sekandung. Kemudian suami ini mendapatkan hak 1/2 dari harta warisan, dan ibu mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Karena penyelesaian pertama ini menggunakan prinsip Umar bin Khattab, maka saudara seibu dan saudara sekandung mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan tersebut. Kemudian untuk 2, 6, dan 3, maka kita dapatkan KPK-nya sejumlah 6. Maka dari itu langsung saja kita hitung. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3/6.
Kemudian 6 dibagi 6 sama dengan 1, maka jadilah 1/6. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2, jadilah 2/6. Kemudian langsung saja kita bagi dengan jumlah harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, yang berjumlah 36 juta. 36 juta kali 3 dibagi 6 sama dengan 18 juta rupiah. Kemudian untuk ibu 1/6 dikali 36 juta rupiah sama dengan 6 juta. Dan yang terakhir ini adalah untuk 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung, yakni 2/6 kali 36 juta yang hasilnya 12 juta rupiah. Jika ditotalkan harta warisan ini didapatkan oleh suami, ibu, dan 2 saudara kandung dan 2 saudara seibu sejumlah 36 juta rupiah. Hasil ini mencapai kesepakatan apabila jumlah yang telah kita bagi di sini sama dengan jumlah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ya, berarti dari harta 36 juta ini, seorang suami mendapatkan 18 juta, seorang ibu mendapatkan 6 juta, dan 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung ini mendapatkan 12 juta. Sampai sini sudah jelas, mereka masing-masing mendapatkan bagian berapa dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian ada yang masih belum jelas di sini, yaitu adalah bagian yang akan didapatkan oleh 2 saudara seibu maupun 2 saudara sekandung. Maka cara menyelesaikannya adalah dengan membagi 12 juta ini ke 4. 4 ini dari mana? 4 ini dari 2 saudara seibu ini kita tambahkan dengan 2 saudara sekandung, yaitu totalnya 4. Jadi 4 dibagi 12 juta sama dengan 3 juta rupiah. Jadi masing-masing dari saudara seibu maupun saudara sekandung ini mendapatkan 3 juta rupiah. Begitu cara penyelesaian masalah musytarakah ini apabila mengikuti prinsip Umar bin Khattab. Kemudian dengan soal yang sama atau dengan contoh yang sama ini, apabila penyelesaiannya itu mengikuti versi Ali bin Abi Thalib, maka akan jadi seperti ini. Bagian suami tetap mendapatkan 1/2, bagian ibu tetap mendapatkan 1/6. Kemudian untuk bagian saudara seibu mendapatkan 1/3 ya, sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Dan untuk saudara sekandung mendapatkan asobah, atau asobah ini artinya sisa dari pembagian harta warisan. Kemudian kita sama caranya ya, kita kalikan KPK 6. Kita kalikan KPK 6. Jadi untuk suami itu mendapatkan 3/6, untuk ibu mendapatkan 1/6, untuk 2 saudara seibu mendapatkan 2/6, dan untuk 2 saudara sekandung tidak mendapatkan. Ya. Kemudian kita bagi dengan jumlah harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu sama seperti yang tadi ya, untuk suami 3/6 dikali 36 juta hasilnya 18 juta. Untuk ibu 1/6 dikali 36 juta hasilnya 6 juta rupiah. Dan untuk dua saudara si ibu 2/6 dibagi 2/6 dikali 36 juta rupiah yang hasilnya 12 juta. Dan untuk 2 saudara sekandung dia tidak mendapatkan sisa. Jika ini dijumlahkan maka hasilnya 36 juta rupiah. Berarti apabila mengikuti kesimpulan dari 2 contoh ini ialah apabila
terjadi masalah musyarakah ini dan kita mengikuti prinsip yang digunakan oleh Umar bin Khattab, maka saudara seibu dan saudara sekandung sama-sama mendapatkan masing-masing 3 juta rupiah. Sama-sama mendapatkan harta warisan. Namun apabila kita mengikuti versi Ali bin Abi Thalib, saudara sekandung tidak mendapatkan harta warisan. Jadi 12 juta ini hanya dibagi untuk 2 orang, yaitu untuk saudara seibu, yang masing-masing 12 juta ini dibagi 2 sama-sama mendapatkan 6 juta rupiah per orangnya untuk 2 saudara seibu, sedangkan saudara sekandung tidak mendapatkan harta warisan dari si mayit. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.